Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vito Pranaya dengan NIM 01011282328059. Mahasiswa S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membahas laporan proyek manajemen keuangan internasional yang diampu oleh Ibu Isni Andriana, SE MFin PhD. Tema yang akan saya bahas pada kali ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan bebas tarif Amerika Serikat terhadap perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama ada fenomena aktual, kedua teori, ketiga analisis data, dan yang keempat ada kesimpulan serta rekomendasi. Video ini akan berlangsung kurang lebih 10 menit. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah fenomena aktual. Pada tanggal 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan suatu kebijakan terkait perdagangan internasional. Donald Trump mengumumkan kebijakan yang bernama tarif resiprokal, atau pada saat itu kita kenal dengan Liberation Day. Intinya, semua barang yang masuk ke Amerika dikenakan tarif, dan untuk negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar ke Amerika, atau negara yang lebih banyak ekspor dibandingkan impor ke Amerika Serikat, akan dikenakan tarif lebih tinggi. Indonesia masuk ke dalam kategori tersebut, yang dimana surplus perdagangan Indonesia pada saat itu sebesar 17,9 miliar dolar Amerika, yang berakibat Indonesia langsung dikenakan tarif 32%, yang dimana tarif tersebut sangatlah besar. Hal ini disebut-sebut sebagai tarif terbesar yang pernah dikenakan oleh Amerika terhadap Indonesia. Di fenomena aktual ini, ada 4 angka yang perlu dicatat. Yang pertama, tarif 32% turun menjadi 19%. Pada saat pengumuman tarif resiprokal tersebut, pemerintah Indonesia langsung gerak cepat, mengirim delegasi dari Indonesia ke Washington dan berhasil negosiasi ke Amerika, yang berakibat tarif tersebut yang 32% tadi turun menjadi 19% pada Juli 2025. Ini prestasi yang cukup bagus dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Yang kedua, 28,1 miliar dolar, yang dimana angka tersebut merupakan total ekspor Indonesia ke Amerika pada tahun 2024. Yang ketiga, rupiah melemah menjadi 16.957 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka tersebut pada April 2025. Rupiah melemah drastis setelah pengumuman tarif resiprokal ini. Dan yang keempat, ada 12,2 juta tenaga kerja Indonesia yang hidupnya bergantung dari ekspor ke Amerika Serikat terdampak langsung. Kebijakan tarif ini bukan cuma urusan perusahaan dan pemerintah, tetapi berdampak langsung pada jutaan orang akibat tarif resiprokal ini. Dari sini terdapat pertanyaan besar muncul, bagaimana perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia bisa survive atau bertahan di tengah tekanan sebesar ini, dan apa strategi mereka untuk menghadapi situasi ini. Sekarang kita masuk ke bagian teori. Ada 3 teori yang menjadi landasan analisis saya. Yang pertama, teori kebijakan tarif dan perdagangan internasional. Teori ini menjelaskan bahwa tarif merupakan kebijakan yang digunakan untuk suatu negara untuk membatasi barang impor melalui pajak tambahan. Dalam penelitian ini, teori tersebut relevan karena Amerika Serikat menerapkan tarif resiprokal terhadap Indonesia yang berdampak pada aktivitas ekspor. Menurut penelitian, dampak terbesar sebenarnya bukan hanya dari tarifnya saja, tetapi juga dari ketidakpastian kebijakan perdagangan yang membuat perusahaan kesulitan mengambil keputusan investasi dan produksi jangka panjang. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif dapat mengubah pola perdagangan global karena perusahaan cenderung mencari negara alternatif untuk produksi maupun distribusi. Yang kedua, ada teori strategi keuangan perusahaan multinasional. Teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan multinasional harus mampu menyesuaikan strategi keuangannya ketika menghadapi perubahan kondisi global seperti kenaikan tarif. Menurut penelitian, perusahaan cenderung melakukan diversifikasi pemasok agar risiko bisnis tidak terpusat pada satu negara saja. Kemudian, penelitian ini juga menjelaskan bahwa akses terhadap pembiayaan perdagangan atau trade of finance sangat penting agar perusahaan tetap bisa menjalankan operasionalnya saat terjadi gangguan perdagangan internasional. Jadi, teori ini menekankan bahwa perusahaan harus fleksibel dalam mengelola pembiayaan, rantai pasok, dan strategi bisnis global. Yang ketiga, ada teori resiko nilai tukar dan manajemen exposure keuangan.
Teori ini menjelaskan bahwa perubahan kebijakan perdagangan juga mempengaruhi stabilitas nilai tukar suatu negara. Setelah kebijakan tarif Amerika diumumkan, nilai tukar rupiah mengalami tekanan sehingga meningkatkan resiko bagi perusahaan multinasional yang memiliki transaksi dalam mata uang asing, khususnya dolar. Menurut penelitian, kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan strategi hedging atau lindung nilai agar dapat meminimalkan kerugian akibat fluktuasi kurs. Teori ini sangat relevan karena perusahaan di Indonesia masih banyak yang memiliki utang dolar maupun aktivitas impor bahan baku, sehingga sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar. Ketiga teori inilah yang menjadi landasan saya sewaktu menganalisis data untuk laporan ini. Yang ketiga, masuk ke bagian analisis data dan grafik. Yang pertama, data posisi tarif Indonesia dibandingkan negara ASEAN yang lainnya. Jika melihat grafik yang saya tampilkan di layar, Indonesia dikenakan tarif sebesar 19%. Itu lebih rendah daripada Vietnam yang 20%, Malaysia yang dikenakan 25%, Thailand 36%, dan Kamboja yang paling parah hingga 49%. Jadi kalau kita bandingkan sesama negara di ASEAN, posisi Indonesia sebenarnya sudah lumayan bagus, dikarenakan negosiasi pemerintah Indonesia berhasil menurunkan tarif dari yang sebelumnya 32% menjadi 19%. Sementara Thailand dan Kamboja misalnya, tarifnya tidak terjadi perubahan semenjak tarif pertama diumumkan. Tetapi tetap, 19% itu jauh lebih berat daripada kondisi kita sebelumnya yang hanya sekitar 3%. Jadi, kenaikannya masih sekitar 6 kali lipat lebih daripada kondisi kita sebelum ditetapkan tarif tersebut. Perusahaan multinasional harus tetap beradaptasi dengan kondisi ini. Berikutnya, ada komposisi ekspor Indonesia ke Amerika berdasarkan sektor. Terdapat total nilai ekspor 28,1 miliar dolar Amerika. Hal ini dibagi ke beberapa sektor. Tiga terbesar adalah elektronik dan mesin sebesar 24%, tekstil 15%, dan alas kaki sebesar 11%. Yang berbahaya adalah dua dari tiga sektor terbesar ini, yaitu tekstil dan alas kaki, masuk ke kategori sensitivitas sangat tinggi terhadap tarif. Artinya, kalau tarif naik, pembeli di Amerika langsung beralih ke negara lain yang lebih murah. Tekstil dan alas kaki contohnya, itu produknya relatif mudah dicari penggantinya dari negara lain. Gabungan dari tiga sektor ini saja sudah hampir 50% dari total ekspor kita ke Amerika. Jadi, setengah dari nilai ekspor kita ada di sektor yang paling rentan. Selanjutnya, saya akan menampilkan dampak tarif terhadap profitabilitas perusahaan. Ada tiga skenario. Skenario pertama yaitu sebelum tarif ditetapkan. Produsen hanya menanggung sekitar 1,8% dari nilai ekspor. Margin perusahaan aman dan bisnis bisa jalan dengan normal. Skenario kedua, tarif 19%, yang dimana diserap 60% oleh produsen itu sendiri. Ini skenario paling realistis berdasarkan data BlackRock 2025. Jadi dari tarif 19% itu kira-kira 60%-nya ditanggung oleh produsen itu sendiri. Artinya sekitar 11,4% harus diserap sendiri. Dan untuk sektor tekstil yang margin bersihnya cuma sekitar 8% dapat berubah menjadi hanya tinggal 0,8%, yang dimana itu sangat kecil. Skenario ketiga, tarif diteruskan sepenuhnya kepada pembeli atau konsumen. Harga barang naik 19% tetapi margin produsen tetap aman. Resikonya, konsumen menjadi berpikir dua kali dan meningkatkan resiko kehilangan order dari konsumen jadi sangat tinggi. Intinya, perusahaan terjepit dari dua arah. Jika menyerap tarif itu sendiri, maka margin perusahaan habis. Jika menaikkan harga ke pembeli, kehilangan pelanggan. Dua-duanya sama-sama tidak baik, oleh karena itu strategi yang tepat jadi sangat menentukan keberlangsungan bisnis perusahaan. Selain tekanan tarif, ada tekanan lain yang sama beratnya yaitu pelemahan rupiah. Jika dilihat dari grafik yang saya tampilkan, rupiah terus melemah dari 14.629 di tahun 2021 sampai hampir 16.600 di pertengahan tahun 2025. Rupiah melemah hampir 18% dalam 4 tahun. Dampaknya berbeda-beda tergantung posisi perusahaan. Pertama, untuk perusahaan eksportir yang terima pembayaran dalam bentuk dolar. Sebenarnya lumayan menguntungkan karena setiap dolar yang diterima nilainya dalam rupiah makin besar. Tapi keuntungan ini sering ter-offset dengan penurunan volume order akibat tarif tersebut. Kedua, untuk perusahaan yang memiliki utang dalam bentuk dolar Amerika. Setiap kali rupiah melemah, beban utang dalam rupiah otomatis akan membengkak.
Dan yang ketiga, untuk perusahaan yang impor bahan baku, biaya produksi menjadi naik seiring pelemahan rupiah. Margin terkikis dari dua sisi sekaligus. Berikutnya, saya akan memberikan contoh studi kasus perusahaan multinasional di Indonesia yang terdampak tarif dari Amerika Serikat, yaitu perusahaan produsen alas kaki PT Panarup yang membawahi Adidas dan PT Changsin yang membawahi Nike. Berdasarkan data, Indonesia menyumbang 30% produksi global untuk sektor alas kaki sebagai contoh, yaitu Nike dan Adidas. Jadi banyak sepatu atau sandal yang diproduksi di Indonesia dan diekspor lagi ke negara lain. Sewaktu tarif 32% diumumkan, saham keduanya langsung anjlok di pasar saham global. Tetapi, karena mereka merupakan perusahaan besar dengan sumber daya finansial yang kuat, mereka bisa beradaptasi. Mereka renegosiasi kontrak dengan pabrik mitra di Indonesia agar beban tarif bisa dibagi. Mereka evaluasi opsi produksi tambahan di India dan Bangladesh. Dan pada akhirnya harga sepatu Nike dan Adidas di Amerika tetap naik. Itu merupakan bentuk pass-through tarif ke konsumen, tetapi hasilnya mereka tetap bisa bertahan dan beradaptasi dengan tarif tersebut dikarenakan fleksibilitas finansial dan strategi keuangan mereka yang baik. Yang keempat, kita masuk ke kesimpulan. Dari seluruh analisis tadi, ada 4 poin utama yang dapat disimpulkan. Yang pertama, dampak tarif sangat signifikan. Tarif 19% yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump yang diserap 60% oleh produsen hampir menghapus seluruh margin keuntungan di sektor tekstil ataupun sektor lainnya di Indonesia. Yang kedua, tarif bekerja lewat 3 saluran. Yang pertama, harga yang dapat menurunkan margin, volume pesanan yang berkurang, dan ketidakpastian yang membuat perencanaan bisnis berantakan bahkan sebelum tarif tersebut diberlakukan di Indonesia. Yang ketiga, dari studi kasus, Nike dan Adidas selamat karena fleksibel dan memiliki manajemen risiko dan strategi keuangan yang kuat. Yang keempat, solusi terbaik bukan hanya satu strategi saja, tetapi strategi yang mengkombinasi, contohnya seperti hedging nilai tukar, diversifikasi pasar ekspor, dan pengelolaan modal kerja yang disiplin. Kombinasi ini bisa menjaga margin 4-5%, meski tarif 19% tetap berlaku. Dan yang terakhir ada rekomendasi. Rekomendasi pertama yaitu hedging nilai tukar yang berlapis. Jangan cuma satu instrumen, tetapi kombinasikan. Seperti natural hedging, forward contract, dan obligasi rupiah untuk jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai rupiah itu sendiri. Kedua, diversifikasi pasar dan rantai pasok. Jangan terlalu bergantung ke pasar Amerika, tetapi lihat pasar negara lain seperti India, Afrika, ataupun Timur Tengah. Serta bangun supplier cadangan agar jika satu jalur terjadi masalah, ada alternatif lain untuk menghadapi masalah tersebut. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan pemerintah. Korporasi dan pemerintah harus dijalankan dengan baik. Diskusi dan beri masukan kebijakan, manfaatkan fasilitas dari pembiayaan ekspor dari LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Karena tantangan seperti tarif dari Amerika yang cukup masif tidak bisa dihadapi sendirian oleh perusahaan multinasional company di Indonesia, tetapi harus dihadapi secara bersama oleh pemerintah dan perusahaan di Indonesia. Kebijakan tarif Amerika ini memang terasa seperti ancaman, tetapi buat perusahaan yang siap dengan strategi keuangan yang matang, hal ini justru bisa menjadi momentum untuk perusahaan menjadi lebih kuat dan kompetitif di pasar global. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.